Anda itu sudah nggak punya daya tawar, kok merasa masih arogan. 16% suara pileg itu, menurut saya, itu hanyalah kader militan yang hanya takut saja, bukan karena cinta kepada PDIP. Mereka hanya takut kepada Ibu Megawati, tetapi cintanya tetap cinta ke Pak Jokowi. Mbak Puan durhaka kepada ibu secara politik menurut saya jauh lebih baik daripada durhaka kepada rakyat. Jangan menunggu-nunggu sidang MK. Hari ini nyatakan dulu. Saya minta yang namanya Bu Megawati dan Cak Imin hari ini paling lambat minggu malam sebelum MK memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres ini harus menyampaikan apakah berkoalisi atau beroposisi. Jangan jadi banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan, channel receh yang insya Allah isinya tidak recehan. Hari ini saya sudah sangat putus asa untuk mengingatkan PDIP, dalam tanda kutip Mas Hasto dan Bu Megawati. Saya itu ingin menyelamatkan PDIP, tapi kayaknya Anda berdua itu sudah menutup mata dan telinga. Ya sudah, saya dorong sekalian masuk jurang. Dieman nggak bisa, kata orang Jawa. Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, panjenengan berdua tidak perlu ragu dan takut, meskipun posisi kursi di DPR tidak mayoritas. Kami rakyat Indonesia akan mendukung Anda jika DPR main-main akan menghambat kinerja panjenengan berdua. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia mendukung panjenengan berdua selama membela kepentingan rakyat. PDIP tidak masuk ke dalam koalisi tidak ada masalah. Biarkan saja menjadi oposisi bersama PKS, kalau perlu biar bersama PKB sekalian. Karena saya lihat namanya Cak Imin ini orang yang oportunitis, hanya haji mumpung aja. Siapa tahu nanti saya jadi wapres beneran, tapi kalau nggak jadi wapres ya gabung. Tapi saya lihat enggak, Cak Imin sudah yakin kok kalau tidak menang itu di MK. Cak Imin itu sama Pak Surya Paloh orientasi utamanya hanyalah menaikkan elektabilitas partai. Terbukti perolehan suara partainya naik besar. Terus kenapa Gus Muhaimin itu maju ke MK? Juga untuk menaikkan elektabilitas, disukai pendukungnya. Itulah saya berani gitu. Tapi intinya tidak. Cak Imin dalam sejarahnya PKB itu tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya kue kekuasaan. Tapi kalau memang keluar silakan aja, gentle gitu loh Cak Imin. Jangan menunggu-nunggu sidang MK. Hari ini nyatakan dulu. Saya minta yang namanya Bu Megawati dan Cak Imin hari ini paling lambat minggu malam sebelum MK memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres ini harus menyampaikan apakah berkoalisi atau beroposisi. Jangan jadi banci. Kita lihat saja apakah PDIP mampu mengulangi prestasinya 10 tahun puasa kekuasaan. Apakah PDIP kali ini mampu hidup dalam penderitaan? Karena situasinya sudah berbeda dari waktu SBY. Hari ini perolehan suara pileg Anda jeblok, Pilpres Anda anjlok. Artinya legitimasi dari Bu Megawati itu sudah merosot. Diakui atau tidak, Anda aja pura-pura kepedean. Dan yang paling penting, hari ini itu terlihat dan semakin terang benderang terbukti bahwa isu perpecahan adanya faksi-faksi
di dalam tubuh PDIP itu semakin kentara. Dan mereka masih sungkan sama Ibu Megawati. Buktinya apa? Yang kemarin kencang keras-keras ngomongnya sudah tidak ada. Tinggal Mas Hasto saja. Bu Megawati di belakang, corongnya kan Mas Hasto. Ya itu kok gak keluar sama sekali gitu loh Bu Megawati. Dan mau-maunya juga Mas Hasto. Mbak Puan tidak bicara. Yang kita tunggu hanyalah suara Mbak Puan. Apakah Mbak Puan berani durhaka terhadap ibunya? Itu yang saya tunggu. Mbak Puan durhaka kepada ibu secara politik menurut saya jauh lebih baik daripada durhaka kepada rakyat. Mbak Puan saja sudah halal bihalal dengan Mas Ruslan Ruslani. Mas Hasto itu masih kekeh. Yang namanya Mas Gibran itu orang sabar sampai akhirnya berkomentar. Mas Hasto ini meresahkan. Siapa tahu bohong kan? Kan kita udah berapa kali dibohongin. Oke, terus? Saling tuding dan sindir antara Gibran Rakabuming Raka dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus bergulir. Perang kata ini kian memanas setelah Hasto meragukan optimisme Gibran soal pertemuan Jokowi dan Megawati hingga menyebut putra presiden itu kerap bohongi PDIP. Tak kalah sengit, Gibran pun menyebut Hasto meresahkan dan menilai Sekjen PDIP tersebut selalu berpikiran negatif. Padahal Gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif, terutama soal silaturahmi pasca Pilpres berbanding terbalik dengan Hasto. Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Aldi itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto ya pasti tone-nya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Politikus PDIP Ciko Hakim pun turut membela Hasto. Menurut Ciko, apa yang disampaikan Hasto adalah cerminan suasana batin seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentu itu adalah cerminan dari suasana kebatinan yang dirasakan oleh seluruh kader PDI Perjuangan, baik itu di tingkat simpatisan, di tingkat anak ranting, dan sampai tingkat elit maupun Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Wacana pertemuan Jokowi Megawati muncul di tengah proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Meski Megawati tak sekalipun memberi pernyataan soal hubungannya dengan Jokowi, namun nyatanya hingga momen Lebaran terlewati, pertemuan antara kedua tokoh tersebut belum terjadi. Bukan meresahkan lagi, ini udah. Kalau mobil itu dibilang katanya channel Total Politik tuh bukan remblong lagi. Mas Hasto itu kalau ibarat mobil yang sudah tidak pakai rem lagi, remnya dilepas. Kalau remblong itu masih berusaha mengerem terus dibelok-belokkan gitu loh. Tapi ini sudah dengan sengaja sebuah mobil remnya dilepas. Tabrak sana, tabrak sini, terakhir masuk jurang. Sekali lagi saya dengan rendah hati, dengan hormat minta kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan masukkan PDIP ke dalam koalisi. Sama sekali tidak ada gunanya. Karena hari ini sudah menjadi partai yang remuk. Kecuali mau berbenah, mengubah kepemimpinannya, terima saja, tidak masalah. Tetapi kalau masih dengan platform gaya bicara seperti Hasto ini, justru akan membuat Gerindra dan para koalisi ini menjadi tercemar. Ya ini kayaknya yang paling pas. Karena inilah titik rusak susu sebelanga. Gara-gara satu partai konyol ini, maka koalisi yang bagus ini bisa hancur. Benar kata
Mas Kodari. Nggak ada urgensinya Pak Jokowi ketemu juga dengan Ibu Megawati. Yang butuh ketemu itu adalah Ibu Megawati dan PDIP. Tapi sepertinya mereka pura-pura atau jual mahal atau memang nggak mau ini membuka mata. Kok malah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi tidak ada kepentingan. Habis ini beliau sudah selesai masa jabatannya. Mau melanjutkan banyak yang namari. Mau mendirikan partai pasti langsung besar. Kalau PDIP hari ini nasibnya persis telur di ujung tanduk. Di tanduknya bandeng. Tapi nggak nyadar itu yang saya jengkel tuh itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.